bisa aja, insya Allah jika memang itu bisa membantu, saya laksanakan. Terima kasih. Langsung saja nih Bapak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri Linggarjaya, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut? Baik, jabatan itu ada banyak, baik itu yang melibatkan siswa, kemudian guru, tapi saya ambil contoh ini yang siswa aja. Ada kasus lah, antaranya itu anak yang berkelahi, yang kemudian orang tua tidak terima, datang ke sekolahan, sekolah offline lah. Dan mau tidak mau kami sebagai kepala sekolah atau pemimpin itu, saya merasa harus turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut, karena kami khawatir masalah tersebut bisa merembet ke pihak-pihak yang berwajib, sehingga saya merasa perlu untuk menangannya. Dari permasalahan itu, apa keputusan yang Bapak ambil? Ya, baik. Tentang murid yang berkelahi, satu sama lain itu sama-sama apa ya? Katakanlah sama-sama benar gitu. Satu mengadu benar, satu juga benar. Sehingga pada hal ini, kasus ini, saya lebih menanyakan dulu pada murid yang berkelahi itu, dan kami juga untuk mencoba menyelidiki lah. Jadi nanti kami selaku yang akan menentukan kebijakan, tahu mana siswa yang bohong atau juga mana siswa yang jujur. Selain itu kami juga memilih untuk dalam waktu yang tidak lama, saya punya strategi agar supaya dalam mengatasi hal tersebut bisa mendapatkan kejelasan yang pasti dari kasus itu, mana yang benar atau mana yang jujur dan mana yang kiranya salah gitu. Sehingga kami pun saya melakukan teguran. Dari apa yang tadi Bapak sampaikan, menurut saya keputusan yang Bapak ambil itu sudah sangat solutif. Jadi dari modul yang saya pelajari yang Bapak di pendidikan kultural ini, yaitu ada dua jenis dilema. Dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, ini menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi masalah atau kasus yang Bapak hadapi itu, mana yang merupakan dilema etika atau mana yang merupakan rujukan moral? Baik. Tentunya saya harus melihat dulu kasusnya. Jika kasus tersebut itu menyangkut masalah hukum, maka menurut saya itu bisa masuk ke rujukan moral. Tapi jika kasus tersebut yang kami hadapi itu memiliki pilihan, saya anggap sama-sama benar, maka itu
khusus dalam mengatasi masalah tersebut agar mendapatkan satu kejelasan bahwa dari kasus itu siapa yang salah dan siapa yang benar. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus atau permasalahan dilema etika ini? Ya, baik. Menurut hemat saya itu yang efektif lah bagi kami untuk melakukan itu ada semacam kita harus memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada siswa khususnya. Dan yang penting lagi ada komunikasi dengan semua pihak. Kalau ada itu kita dalam mengatasi masalah anak-anak. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada permasalahan dilema etika ini? Ya. Ada hal yang efektif, ada juga yang merupakan tantangan. Untuk yang tantangan itu manakala dari kasus itu ada tidak adanya keterbukaan kondisi lah dari satu pihak begitu. Jadi dalam kasus dilema etika ini dibutuhkan keterbukaan dari semua pihak sehingga masalah itu bisa terselesaikan. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian permasalahan atau kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan cepat atau mungkin memiliki sebuah jadwal yang khusus yaitu untuk menyelesaikan, kemudian bentuk prosedur itu yang digunakan oleh Bapak seperti apa? Untuk jadwal sih tidak ada lah anak-anak itu. Namun kami dalam mengambil keputusan itu akan menerapkan prosedur dan juga saya langsung menyelesaikan permasalahan itu. Tidak mengulur waktu atau bertele-tele dalam penyelesaian. Kemudian ini Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Pasti kami saya sampaikan dari di awal Bapak untuk komunikasi. Untuk hal tersebut saya selalu berkomunikasi dengan kelas atasan saya, pengawas, kemudian rekan sejawat, si guru, rekan komite, dan juga wali siswa. Kami selalu berkomunikasi karena saya punya keyakinan kalau sudah komunikasi kami punya keyakinan yang kuat untuk mengambil kebijakan gitu. Dan resiko atau konsekuensi dari segala aturan. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kemudian ini Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil, Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Menurut hemat kami, kita harus bisa memberi nasihat atau masukan kepada siswa supaya selalu berbuat kebaikan. Dan kemudian pelajarannya bisa dipetik adalah bahwa komunikasi itu merupakan apa? Komunikasi yang baik itu dan keterbukaan suatu kondisi itu dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan mendapatkan solusi yang terbaik dari kedua belah pihak. Terima kasih Bapak. Saya rasa cukup untuk wawancara hari ini. Dari pengalaman Bapak saat menangani kasus atau permasalahan ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan menjadi menambah pemahaman untuk saya. Terima kasih sekali lagi.
Waalaikumsalam, selamat datang. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar nggih. Monggo silakan. Begini Ibu, saya ada tugas dari program guru penggerak angkatan 7, yaitu mewawancarai kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu? Boleh, jika saya bisa bantu, insya Allah saya akan membantu Bu Ungki. Monggo silakan. Ini langsung saja nih Bu. Monggo. Selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD ini, SD Negeri 3 Tinggarjaya, adakah satu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana cara penyelesaiannya untuk mengatasi masalah itu? Saya coba jawab urutan dari awal ya. Ketika saya masuk ke sekolah ini, ada satu masalah yang menurut saya cukup penting, dan sebagai kepala sekolah masalah tersebut harus saya atasi. Masalah yang saya hadapi adalah pengelolaan SDM, diantaranya etos kerja guru yang masih kurang, kemudian dalam pengelolaan pembelajaran, kemudian kedisiplinan itu ada efek langsung kepada siswa. Dari sisi kedisiplinan guru yang masih kurang, maka akan berimbas kepada penanaman kedisiplinan bagi siswa. Di antaranya itu masalah yang saya hadapi. Kemudian dalam penyelesaian masalah tersebut, terlebih dahulu saya menginventarisir, masalah ini yang saya temukan ini, saya mempunyai gambaran kemungkinan hal-hal yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Dari beberapa permasalahan tersebut, saya memandang penting untuk yang saya atasi lebih dulu adalah pengelolaan SDM, terutama dari faktor guru. Ada beberapa langkah yang saya lakukan. Yang pertama adalah pendekatan personal, meskipun itu melibatkan semua guru. Pendekatan personal dalam arti begini, dalam arti ketika kita mengadakan rapat, saya lebih dahulu menyampaikan bahwa ini evaluasi, sifatnya evaluasi bagi kita semua, sehingga yang dituju bukan secara personal tetapi berupa kelompok atau kelembagaan. Di dalam rapat itu saya sudah menyampaikan ajakan lebih ke memotivasi semua teman-teman untuk mengajak meningkatkan kinerja, meningkatkan dedikasi yang tinggi dalam pengelolaan pembelajaran, dalam setiap tugas yang hubungannya dengan tugas fungsi utama sebagai guru. Kemudian juga selain disampaikan dalam kegiatan forum resmi berupa rapat, saya juga mengadakan pendekatan secara personal. Nah, pendekatan secara personal itu saya lakukan dengan saya memilah-milah. Ada yang saya kelompokkan berdasarkan usia, kemudian saya kelompokkan berdasarkan masa kerja atau masa jabatan SK sebagai guru, kemudian masih ada juga yang sebagai honorer. Sehingga dengan posisi seperti itu, saya harus memberikan motivasi, mengajak bersinergi dengan porsi yang berbeda-beda. Contohnya, ketika saya berhadapan dengan teman yang senior, yang sudah istilahnya sebaya dengan saya, lebih ke pendekatan personal, ajakan untuk mari kita menyelesaikan masa kerja ini dengan bekerja lebih baik. Itu sudah berupa ajakan atau berupa motivasi. Nah, sedangkan kepada yang kelompok yang saya kategorikan berdasarkan masa kerja, saya perlu memberikan katakanlah pembinaan, kemudian juga pemahaman bahwa kita bekerja mengabdi kepada negara, sudah ada aturannya dengan langkah-langkah yang seperti ini. Saya menerapkan sesuai dengan aturan yang harus kita patuhi. Kemudian kepada yang guru honorer, lebih ke kesadaran untuk lebih bersyukur, kesejahteraannya sudah lebih baik,
kemudian juga ajakan untuk meningkatkan kinerja. Gambarannya sementara itu. Berarti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Gunarti, dari permasalahan tadi Ibu sudah berupaya ya mengambil beberapa keputusan itu untuk menindaklanjuti atau untuk berusaha menyelesaikan masalah yang tadi ya Bu. Luar biasa sekali Ibu. Nah kemudian ini Ibu, dari apa yang tadi Ibu sampaikan, menurut saya keputusan yang Ibu ambil itu benar-benar sudah sangat solutif. Jadi dari modul pendidikan guru penggerak yang saya ikuti ini ya Bu, yaitu ada 2 jenis dilema, diantaranya dilema etika yang merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran, dan juga bujukan moral, yaitu merupakan kebenaran melawan kesalahan. Nah di sini menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus atau masalah tadi yang Ibu hadapi merupakan dilema etika ataupun merupakan bujukan moral Bu? Berdasarkan masalah tadi, menurut saya gambaran seperti itu, kendala yang saya hadapi di sekolah dapat saya kategorikan termasuk dilema etika, karena dalam penyelesaiannya permasalahan yang saya hadapi memang berhadapan dengan kebenaran bahwa kita bekerja sebagai ASN ada rambu-rambunya. Nah kemudian di satu sisi kita juga harus tetap berpedoman pada aturan. Tuh. Jadi selanjutnya nih ya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tadi di sekolah, terutama untuk masalah-masalah yang dimana ada 2 kepentingan di situ Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk pengambilan keputusan, saya lebih mengedepankan kepada nilai kebajikan, karena di situ ada kejujuran, kemudian ada ketulusan, keikhlasan. Kita bekerja itu ada tanggung jawab juga. Nah, perlu ditanamkan kesadaran bahwa kita bekerja bukan hanya untuk kepentingan ekonomi. Jadi kerja itu kita harus didasari oleh rasa ikhlas, kemudian rasa tanggung jawab, kemudian ada muara akhir. Muara akhir kita di bidang pendidikan itu kita akan mengajak, kemudian menyiapkan anak-anak kita menjadi orang yang sukses, bukan hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Luar biasa Ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya tadi sudah saya jelaskan, saya dari mengidentifikasi dulu, karena saya masalah seperti ini bukan masalah yang ringan gitu. Hal ini merupakan masalah yang serius, tetapi saya juga harus mengedepankan rasa teposiro. Saya harus dengan pendekatan, dengan istilahnya saya tidak bisa menggunakan ego yang kemudian harus seperti ini, harus mengikuti saya, tidak bisa seperti itu. Sehingga dalam penyelesaian masalah saya mengedepankan pendekatan personal, kemudian menanamkan kesadaran, meskipun itu bertahap, tidak bisa dalam waktu singkat. Bertahap, dan itu juga perlu juga ada timbal balik. Ketika yang bersangkutan, ketika teman-teman sudah ada keterbukaan untuk menerima motivasi, untuk menerima komitmen itu, nah saya kemudian ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya untuk lebih kepada tujuan. Nah, di samping itu tidak lepas dari tujuan yang ingin saya capai, saya harus memberikan keteladanan. Meskipun keteladanan itu sebenarnya hal yang berat bagi saya, tapi saya harus terlebih dahulu memberi contoh kepada teman-teman sebelum saya mengajak teman-teman untuk melakukan sesuatu hal. Baik Ibu.
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif ini berarti untuk pengambilan keputusan pada permasalahan tadi dilema etika tadi, Bu? Hal yang saya pandang paling efektif, yang pertama adalah saya mengajak teman-teman untuk melakukan refleksi. Jadi saya tidak memandang teman-teman itu salah, tetapi mari kita refleksi apa yang telah kita lakukan dari waktu ke waktu. Nah, dengan adanya refleksi itu, harapan saya bisa menumbuhkan kesadaran untuk menuju nantinya meningkatkan etos kerja, kemudian muaranya nantinya punya tujuan untuk meningkatkan kemampuan menggali potensi anak baik di bidang akademik maupun non akademik, untuk dikembangkan potensinya sehingga anak-anak itu nanti akan memiliki kompetensi yang maksimal. Selanjutnya ya Bu, ini hal-hal apa saja ini Bu selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada permasalahan tadi, dilema etika tadi, Bu? Tantangan di sini maksudnya tantangan dari orang yang dituju gitu? Bisa saja, bisa, ataupun ya. tantangan dari Ibu sendiri ketika mengambil keputusan seperti itu. Iya. Dari faktor diri saya sendiri, ketika mengambil keputusan seperti itu, saya sebenarnya harus punya rasa percaya diri bahwa kegiatan ini insya Allah dari waktu ke waktu akan berhasil. Rasa percaya diri, kemudian dorongan dari diri saya untuk bahwa situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan, harus ada perubahan. Dari waktu ke waktu kita harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian tentu saja reaksi dari pihak teman-teman tidak serta-merta kemudian itu bisa menerima. Tapi saya juga tidak menutup mata, tidak menutup kemungkinan ada masukan dari teman. Bu, kegiatan seperti ini tidak bisa langsung dilaksanakan, harus ada tahapan seperti ini. Nah, sifatnya kami juga menggali masukan dari teman-teman. Di kegiatan rapat saya beri kesempatan, monggo bagi teman-teman yang akan memberi masukan, saya melontarkan program seperti ini, wacana ke depan apakah kemungkinan bisa diterima, kemudian teman-teman memberi masukan gitu. Nah, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah? Di sini masalah dilema etika Ibu tadi ya. Kemudian apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, untuk penyelesaian masalah pengelolaan SDM itu bukan dalam waktu yang singkat, sehingga saya targetkan dalam waktu 4 tahun. 4 tahun ke depan kita mudah-mudahan bisa tercapai apa yang saya gambarkan. Kemudian hal-hal kecil yang harus saya lakukan secara bertahap, misalnya untuk meningkatkan kedisiplinan, etos kerja guru, saya membuat jadwal piket. Jadwal piket itu berfungsi untuk memandu siapa yang harus melaksanakan tugas piket, menyambut siswa, itu juga dalam rangka kita berkoordinasi. Kemudian kepada anak kita lebih apa ya, lebih ada timbal balik gitu. Kemudian untuk yang jadwal secara berkala, ini pembinaan dalam bentuk saya sampaikan di dalam rapat itu istilahnya mungkin bukan pembinaan kepegawaian, tetapi lebih ke refleksi kegiatan di sekolah. Nah, itu saya laksanakan setiap bulan. Setiap ada rapat dewan guru, saya selalu menyisipkan itu untuk tujuan kita ke depan seperti apa, harus kita laksanakan dalam program-program seperti apa, termasuk misalnya kegiatan-kegiatan jangka pendek ini kita musyawarahkan. Saya lebih mengedepankan ke musyawarah untuk mufakat. Terima kasih Ibu. Ini masih ada beberapa lagi. Di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam permasalahan dilema etika ini?
Ya, dalam permasalahan pengelolaan SDM terutama yang saya hadapi, ada pihak yang ikut berperan aktif, contohnya komite, sehingga dengan dukungan komite, kemudian ada keterlibatan komite dalam misalnya kegiatan rapat, itu saya terbantu sekali, sehingga peran komite yang sangat baik membantu saya dalam penyelesaian permasalahan. Nah ini Bu, pertanyaan terakhir. Iya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika Ibu mengambil keputusan dilema etika itu? Pembelajaran yang dapat saya petik dari permasalahan yang saya hadapi sampai dengan penyelesaian masalah, bahwa yang namanya menjadi pemimpin itu hal yang perlu dipersiapkan. Selain hal yang perlu dipersiapkan, kita harus menata secara emosi. Untuk menyelesaikan suatu masalah, kita harus ada keterkaitan antara emosi antara saya dengan orang yang saya hadapi. Kemudian sebelum saya mengambil keputusan, saya harus mengidentifikasi dulu permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian saya harus punya banyak kemungkinan untuk cara untuk menangani masalah seperti ini, kita coba dengan cara seperti ini. Nah, jika ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, mungkin saya perlu menyiapkan alternatif lain seperti itu. Terima kasih Ibu, ini saya rasa cukup untuk wawancara hari ini. Dari pengalaman Ibu saat menangani permasalahan dilema etika ini sungguh luar biasa sekali. Terima kasih sekali Ibu Gunarti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon maaf jika apa yang penjenengan tanyakan mungkin jawaban saya tidak sesuai dengan harapan. Itu hanya saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang saya hadapi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi diri saya dan juga bagi sekolah yang sedang saya hadapi ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama.